Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ati Nurhayati dengan NIM 1915-2016-0. Saya mahasiswi dari jurusan Bimbingan Konseling Islam pada Fakultas Dakwah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada kesempatan kali ini, saya ditugaskan untuk menjawab ujian akhir semester pada mata kuliah konseling keluarga dengan dosen pengampu Ibu DRA Eni Nuraini MSI. Ya, adapun pertanyaannya yaitu yang pertama, sebagai calon konselor, langkah apa yang harus dilakukan terhadap klien? Ya, langkah yang akan saya lakukan yaitu mengingat dari pengertian dan tujuan konseling itu sendiri, yaitu untuk membantu mengentaskan permasalahan klien dan juga mengembangkan potensi pada dirinya. Dengan begitu, saya akan menerapkan teknik-teknik pada konseling, baik teknik umum ataupun teknik khusus, yang dimana ini disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi klien saya gitu. Nah, di sini juga saya memikirkan pendekatan yang tepat untuk mengatasi permasalahan klien yang saya hadapi ini. Dengan begitu, dengan struktur atau teknik dan pendekatan yang tepat, saya berharap apa yang saya lakukan bisa membantu mengentaskan permasalahan klien saya ini. Nah, mungkin itu yang dapat saya lakukan dalam proses konseling yang dimana saya menjadi konselornya. Adapun pertanyaan yang kedua yaitu apa sih manfaat webinar yang dilakukan di kelas saya gitu ya. Nah, di webinar di kelas saya ini kan membahas mengenai pranikah yang dimana bertemakan menikah itu bukan perihal siapa, tapi siap atau tidak. Nah, dari sini saya mendapatkan ilmu baru yang menyatakan bahwasanya pernikahan itu membutuhkan persiapan, baik dari segi mental, finansial, ilmu, dan lain sebagainya. Dan dengan kita mengetahui persiapan sebelum menikah, maka hal ini menjadi salah satu solusi untuk mengurangi permasalahan yang terjadi dalam keluarga itu sendiri gitu. Nah, jadi persiapan dalam segi mental, finansial, terus ilmu, dan kalaupun memang penting yaitu adanya perjanjian pranikah. Nah, ini akan mengurangi permasalahan yang terjadi dalam keluarga. Nah, itulah manfaat yang saya dapat ambil dari webinar yang kelas saya lakukan ini. Adapun pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana analisis saudara dalam kegiatan webinar yang dilakukan oleh kelas Anda. Nah, di sini di kelas saya melakukan webinar yang bertemakan menikah itu bukan perihal siapa, tapi siap atau tidak. Nah, webinar ini dilakukan dengan cukup efektif dengan menghadirkan narasumber yang luar biasa yang berkenan untuk menyampaikan edukasi terhadap masyarakat luas mengenai persiapan sebelum menikah gitu. Karena memang persiapan sebelum menikah ini sangatlah dipentingkan dan harus dipersiapkan secara matang, baik dari segi finansial, dari segi mental dan ilmu dan lain sebagainya gitu. Hal ini untuk mengurangi permasalahan yang terjadi dalam keluarga. Nah, dalam webinar ini sangat banyak peserta yang mendaftarkan diri untuk mengikuti webinar, sampai 150-an orang, dan itu artinya bahwasanya ilmu yang akan disampaikan ini sangat diperlukan oleh masyarakat gitu. Nah, semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi masyarakat atau audiens yang mengikuti webinar ini. Nah, dari antusias masyarakat atau peserta yang mengikuti dan juga kerjasama antar panitia ini dapat mensukseskan webinar yang kita lakukan gitu, sehingga webinar ini berjalan secara efektif. Nah, mungkin itu saja analisis yang dapat saya sampaikan, dan mungkin itu saja juga yang dapat saya jawab mengenai pertanyaan-pertanyaan dari ujian akhir semester dalam konseling keluarga ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.